Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan penugasan jurnal refleksi dui mingguan. Pada jurnal refleksi ini saya ingin menggunakan model 4F atau 4Fs. Ada facts, feelings, finding, and future. Lalu apa saja yang saya refleksikan selama 2 minggu perjalanan pembelajaran pendidikan guru penggerak saya ini? Yang pertama, facts, peristiwa apa saja yang terjadi dalam 2 minggu belakang ini. Saya ikut tentunya dalam kegiatan ruang kolaborasi, yang mana dalam ruang kolaborasi itu kelompok kita mendiskusikan apa saja program yang akan kita munculkan, yang mana akan berdampak positif pada murid. Dalam diskusi tersebut yang terdiri dari 4 orang, ada Pak Randi, ada saya sendiri, lalu ada Bu Elit, lalu ada Pak Firman. Setiap anggota memaparkan ide dan gagasannya untuk membuat program yang berdampak positif pada murid. Namun setelah diskusi, akhirnya program yang dipilih kelompok kami untuk selanjutnya akan dipresentasikan yaitu program dari Pak Randi mengenai sasaran itu berfokus pada pengembangan peserta didik sesuai dengan target yang fleksibel yang mereka miliki, namun terukur. Secara singkat seperti ini. Jadi peserta didik diberikan pilihan yang sesuai dengan tujuan mereka. Misal ada peserta didik yang yang bercita-cita menjadi seorang polisi atau TNI. Tentu mereka harus membagi cita-cita itu. Misalkan ingin menjadi TNI, membagi lagi menjadi beberapa step kecil. Jika kita ingin menjadi seorang TNI, berarti kita harus seperti apa? Misalkan harus memiliki kebugaran fisik. Nah, tentu kebugaran fisik itu di breakdown lagi, berarti harus berolahraga teratur, makan yang baik. Nah, jadi si anak misal dalam rentang waktu 3 bulan diminta untuk membuat target-target kecil. Misalkan olahraga 15 menit setiap hari selama 3 bulan, makan makanan sehat setiap hari, mengurangi makanan manis. Nah, jadi target yang mereka buat itu sesuai dengan goals mereka di akhir nanti ingin menjadi apa. Atau mungkin lagi target anak ingin menguasai percakapan bahasa Inggris. Misalkan target kecil dulu, ingin bisa bahasa Inggris untuk ngobrol di kelas misalkan. Jadi di breakdown lagi, oh berarti anak-anak harus menguasai kosakata yang berhubungan dengan kelas, kosakata yang berhubungan dengan hobi, kosakata yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Dan itu dilatih. Setiap harinya anak ditargetkan untuk berbicara bahasa Inggris atau mengucapkan kosakata bahasa Inggris minimal 30 menit per hari misalnya gitu. Jadi dengan target yang terukur, lalu di breakdown langkah-langkah kecil apa yang harus dilakukan setiap harinya begitu. Nah, dengan perbincangan itu dan dibawa ke presentasi di ruang kolaborasi, itu sangat menarik. Jadi saya pun terinspirasi untuk melakukan itu di sekolah saya. Misalkan saya ingin, karena saya juga mengajar sebagai pengajar seni musik, ingin menerapkan itu. Misalkan jika anak ingin fasih atau ingin lancar, ingin terampil bermain gitar, anak-anak itu diajak untuk di brainstorming apa saja yang harus kalian lakukan jika kalian ingin lancar bermain gitar dalam waktu 3 bulan. Nah, misalkan anak tersebut ditargetkan untuk rutin melakukan pinjering atau penjarian
selama misalkan 20 menit per hari terus 6 jari gitu. Jadi terbiasa jarinya. Terus ditargetkan juga untuk mengulik lagu minimal 1 minggu itu 2 lagu gitu. Jadi dengan target yang jelas dan step-step kecil yang terukur, anak akan sangat terbantu untuk mencapai apapun tujuan mereka seperti itu. Lalu selain ruang kolaborasi tersebut yang sangat bermanfaat sekali, pada minggu ini juga saya melakukan aksi nyata 3.2 mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan aset di sekolah. Saya mengajak warga sekolah untuk berdiskusi dengan apa itu aset dan modal apa saja yang ada di sekolah seperti itu. Lalu bagian kedua, feelings, perasaan bagaimana perasaan saya selama 2 minggu ini menjalani pendidikan ini. Sangat senang sekali karena mendapat pengetahuan baru dan juga mendapat pengalaman baru terkait tadi proses pencarian ide program yang berdampak positif pada murid, juga terus mengumpulkan warga sekolah untuk berdiskusi. Itu pengalaman yang lumayan menarik ternyata, karena antusiasme warga sekolah yang saya ajak juga saat berdiskusi lumayan memunculkan ide-ide baru dari mereka seperti itu. Lalu findings, pelajaran apa yang saya dapatkan. Yang pertama itu tadi, dari ide gagasan dari program positif itu tentunya jadi pelajaran untuk saya yang akan saya terapkan di pembelajaran di kelas. Lalu pembelajaran saat berdiskusi dengan warga sekolah, ternyata apa yang saya takutnya merepotkan gitu atau mereka pasif saat berajak diskusi, ternyata mereka pun antusias dan memunculkan ide-ide yang sebelumnya tidak terpikir oleh saya. Jadi ketakutan, terus rasa rasa khawatir itu hanya ada di pikiran kita. Setelah dilakukan ternyata semuanya berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, future, penerapan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Ke depan saya akan menyusun program yang berdampak positif pada murid dengan target-target yang jelas dan step-step yang jelas. Lalu dengan pembelajaran aksi nyata di 3.2, saya mungkin akan lebih sering lagi mengajak warga sekolah untuk berdiskusi mengenai hal apapun yang saya butuhkan untuk diberi brainstorming gitu. Jadi dengan banyak kepala, banyak ide, banyak diskusi, banyak challenge, lebih akan membangun fondasi yang kuat untuk menjalankan ide-ide yang akan saya jalankan. Mungkin refleksi 2 minggu ke belakang saya rasa cukup sekian. Semoga menjadi manfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.